Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bakul Sabun di sini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semua tentang bagaimana cara pemasaran produk yang sudah kita buat. Jadi khususnya di sini adalah produk berupa sabun ya, sabun deterjen atau sabun cair. Nah, itu memang sebuah permasalahan ketika kita itu mampu bikin produk, mampu menghasilkan sebuah produk, tapi kalau tidak bisa menjual juga sama aja. Jadi juga repot nanti. Nah, di sini nanti saya akan sharing tentang cara saya memasarkan produk sabun yang ya kurang lebih sekitar 8 bulan terakhir. Nah, nanti teman-teman bisa meniru atau mungkin juga bisa menambahi sendiri, dan ini mungkin juga bisa juga diterapkan di produk yang lain atau tidak, itu juga nggak semuanya bisa dilakukan dengan cara yang sama. Nah, di sini produk sabun ini memang saya lebih fokusnya itu pemasaran di Facebook. Nah, kenapa di Facebook? Karena ya kita tahu sendiri, hampir semua orang itu punya Facebook, mulai dari seorang pelajar, mahasiswa, karyawan, orang kantoran, bahkan sampai mungkin pemulung atau pencari barang-barang rongsokan itu juga biasanya punya Facebook. Nah, dari itu semua itu kan kalau kita bisa membaca sebuah peluang, itu sebenarnya kan peluang sangat besar sekali. Karena apa? Karena mereka lebih banyak berkunjung di Facebook. Nah, sebenarnya masih ada banyak juga yang bisa kita jadikan sebagai tempat promosi atau beriklan, misalkan di Instagram, terus di OLX, itu juga sama, itu peluangnya juga sangat besar. Tapi di sini nanti kita akan fokus dulu di bagian Facebook. Nah, ini data menunjukkan bahwa pengguna Facebook dan Instagram di Indonesia itu terbanyak keempat di dunia. Nah, itu kan juga sangat luar biasa sekali. Makanya kita itu juga harus memanfaatkan itu semua. Nah, untuk pemasaran di Facebook itu memang saya rasa itu sangat mudah sekali ya. Jadi saya rasa teman-teman juga sudah menggunakan semua, pasti juga tahulah bagaimana Facebook sekarang. Apalagi sekarang kan sudah banyak sekali grup-grup atau komunitas yang memang tujuannya itu untuk mendalami sesuatu hal, entah itu tentang jual beli atau jual beli suatu produk ataupun juga yang lainnya. Nah, di sini nanti saya akan share tentang ini ya, cara memasarkan sabun di Facebook secara gratis. Nah, di sini nanti kita akan fokus di Facebook yang gratis, jadi belum berbayar. Jadi biar teman-teman juga nggak perlu mengeluarkan pengeluaran, cukup modalnya kuota aja. Nah, ada beberapa macam cara yang bisa kita lakukan untuk memasarkan di Facebook. Yang pertama itu melalui via dinding status. Jadi teman-teman tahu lah, kalau di Facebook itu kan ada tempat yang namanya untuk bikin status Facebook. Nah, itu bisa kita manfaatkan sebagai bahan promosi kita. Nah, di sini kan ada tertulis apa yang Anda pikirkan. Nah, di sini nanti ya teman-teman tulis sendiri aja. Jadi yang pertama di sini, terus yang kedua itu di grup jual beli. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita sebelum masuk promosi ya, kita harus menyiapkan yang namanya bahan promosi. Nah, bahan promosi itu berupa apa aja? Jadi yang pertama ini langkah-langkahnya untuk berjualan di Facebook itu ada beberapa. Jadi
Yang pertama, kita harus menyiapkan foto yang menarik. Nah, ini jangan terlalu banyak diedit, karena kalau terlalu banyak diedit nanti kesannya malah agak kurang real. Terus ini ya, kita sambil praktek, kita akan coba ambil foto. Nah, di sini kita akan ambil foto dari produk kita, produk sabun kita. Nah, ini kita foto ya. Usahakan ambil foto yang semenarik mungkin. Kita ambil foto minimal 2. Nah, kalau sudah kita ambil foto, terus kita lanjut yang kedua. Terus kita bikin bahasa iklan atau promosi yang menarik. Nah, ini teman-teman juga harus ini ya, pinter dalam membuat kata-kata ataupun bahasa promosi. Bentar. Nah, dalam bahasa promosi itu yang pertama memang kita harus tahu ataupun mengerti sebenarnya apa kendala ataupun keluhan yang dirasakan konsumen. Jadi orang jualan itu nggak hanya sekedar jualan produk atau cari untung, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana cara kita memberikan sebuah manfaat atau solusi bagi konsumen. Jadi bagi orang yang membeli produk kita, jadi buatlah seolah-olah mereka itu mendapatkan solusi dengan produk yang kita jual. Nah, pertama dalam pembuatan bahasa promosi itu kita bisa menuliskan tentang keluhan yang mereka rasakan. Misalkan ini mereka apakah ingin berhemat sabun. Nah, ini kan biasanya untuk ibu rumah tangga itu mereka banyak mengalami pengeluaran yang terlalu over. Terus mengurangi pengeluaran untuk pembelian sabun. Nah, jadi kita kasih aja kita munculkan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Kita tarik pikiran mereka, kemudian setelah kita menuliskan masalah-masalah yang ada, kita langsung kasih solusi. Nah, sudah saatnya Anda beralih ke deterjen yang kami produksi dengan keunggulan wangi bersih. Nah, kemudian setelah itu kita kasih kasih harga. Nah, di sini kita untuk sabunnya itu memang saya jual dengan harga 35.000, terus untuk sabun cuci piring itu 40.000 per jerigen, hand soap juga sama 40.000. Nah, kemudian setelah kita menyertakan harga produk itu kita langsung ini kan saya nulis free ongkir wilayah Solo. Nah, ini free ongkir itu merupakan bagian dari pelayanan atau mungkin juga bisa menjadi sebuah keunggulan bagi produk kita. Karena mungkin ya di daerah teman-teman itu kan sudah banyak pemain yang semacam ini. Nah, terus ya gimana caranya agar mereka itu tertarik dengan kita. Nah, makanya di sini kita ngasih sebuah solusi, sebuah pelayanan berupa free ongkir. Nah, kenapa kita ngasih pelayanan seperti itu? Karena kan ya biasanya mungkin orangnya lagi sibuk kerja atau mungkin ngurusin anak atau lagi bisa saja dia sedang sakit. Nah, itu kan ketika semacam itu, kondisi semacam itu, dia kan nggak mungkin untuk keluar rumah. Nah, makanya kita kasih tawaran berupa antar sampai rumah dan itu gratis. Nah, itu memang berdasarkan pengalaman yang saya alami, banyak konsumen yang kendalanya semacam itu jadi dia itu nggak bisa ambil produk di toko atau beli produk di toko, makanya dia mencari
penjual atau seller yang memang memberikan fasilitas antar gratis. Nah, kemudian setelah kita ngasih pelayanan yang berbeda dengan yang lain, itu jangan lupa kita kasih nomor WA kita. Jadi nanti misalkan dia mau pesan, tinggal menghubungi kita. Nah, kalau bisa itu jangan hanya sekedar melampirkan nomor WA-nya saja, tetapi juga teman-teman bisa langsung ngasih link WA ya. Jadi kadang tipikal pembeli itu malas untuk nulis nomor WA, apalagi kalau misalkan dia masih awam, itu kan untuk WA harus nyimpen nomor dulu. Nah, ini kita siapkan linknya, jadi nanti misalkan dia mau pesen tinggal klik link. Nah, kalau sudah diklik link itu nanti kan kita tahu dia langsung masuk di WA kita. Nah, ini langsung di sini kita kasih, halo admin, saya mau order sabun, kirim ke. Nah, nanti kan kirim ke mana? Misalkan dia rumahnya, kalau di Solo kan ada daerah Lawean, nah itu kan tinggal ini aja, tinggal diisi. Lalu dia kirim. Nah, nanti kan langsung masuk di WA kita. Nah, setelah kita sudah menyiapkan bahasa promosi, kita langsung lanjut tadi di Facebook. Setelah kita menyiapkan foto, kemudian bahasa promosi, nah di sini kita kan bisa langsung memasarkan produk. Salah satunya yang pertama itu di bagian dinding wall atau tempat untuk bikin status. Kalau ini jangkauannya hanya teman-teman kita. Nah, padahal kalau untuk teman kita itu kan biasanya nggak hanya dari satu daerah. Nah, untuk promosi sabun ini memang diusahakan itu masih dalam jangkauan, misalkan masih dalam satu kota atau satu wilayah, agar nanti ketika mereka pesan, teman-teman itu bisa nganter. Kalau misalkan saya ada di daerah Solo, terus ada yang pesan daerah Semarang, itu kan juga agak susah. Nah, biasanya kendalanya di situ. Nah, makanya usahakan cari ataupun usahakan promosikan produk teman-teman itu di satu wilayah aja, khususnya untuk produk sabun ini. Nah, ini saya kasih contoh misal yang kedua. Tadi kan yang pertama di melalui dinding wall, kemudian yang kedua itu di grup jual beli Facebook. Nah, ini kan banyak sekali grup-grup ya, grup jual beli. Nah, teman-teman kalau misalkan belum ada grup jual beli, masuk aja dulu di grup jual beli yang ada di wilayah teman-teman. Misalkan saya ada di Solo. Nah, ini kita cari dulu. Nah, ini kita cari Solo jual. Nah, ini kan ada. Kalau saya kan untuk forum jual beli Solo itu udah masuk. Kemudian di bawahnya ada OLX Solo Kota. Nah, kita gabung dulu. Jadi kita gabung sebanyak mungkin. Dan usahakan ini ya, harus daerah wilayah teman-teman. Jadi nanti misalkan ada orang yang pesen, itu juga teman-teman bisa menjangkau. Jadi, dan usahakan untuk jumlah anggota grupnya itu yang banyak anggotanya. Jadi kalau masih di bawah 10.000 ya teman-teman skip aja dulu. Usahakan pilih yang di atas 50.000. Karena apa? Semakin banyak anggota grup tersebut, otomatis kan jangkauan teman-teman lebih banyak. Nah, kita masuk di sini forum jual beli Solo Raya. Nah, untuk promosinya ini kita bisa langsung ini klik di ini ya, icon foto yang sebagian kanan ini. Diskusi di sini bisa, tapi kalau diskusi itu memang biasanya jangkauannya hanya sedikit. Jadi hanya satu grup ini aja. Tapi kalau untuk kita langsung lampirkan foto di sini, dia nanti langsung banyak. Nah, ini kita pilih fotonya, terus kita klik lanjutkan. Nah, kemudian kita tulis di sini apa yang ada jual, sabun, deterjen cair, terus harganya 35.000.
Terus lokasi, nah lokasi ini itu kita bisa usahakan ya di daerah kita. Ini kita mau masang di daerah Pasar Kliwon. Intinya yang masih dalam jangkauan teman-teman. Kemudian keterangan ini nanti yang kita pakai sebagai bahan promosi tadi, yang sudah kita siapkan tadi, yang sudah kita bikin. Langsung klik berikutnya. Nah, di sini nanti dia itu langsung masuk di marketplace. Nah, kemudian kita itu juga bisa sekaligus mengirimkan ke beberapa grup. Jadi misalnya di sini toko Klewer, kemudian Solo Raya, terus jadi ini ya dan pilih grup yang memang benar-benar masih masuk dengan produk yang Anda jual. Kan nggak mungkin teman-teman jual sabun tapi di grup jual beli hewan, itu kan juga kurang masuk lah, karena kan targetnya bukan itu, targetnya ya ibu-ibu, terus ibu rumah tangga. Nah, kalau sudah dipilih, terus klik terbitkan. Nah, itu jadi ya teman-teman, ini ya nanti otomatis dia itu langsung ini udah keluar iklannya di grup forum jual beli Solo Raya dan sekitarnya. Itu yang cara kedua. Kemudian yang cara ketiga itu lewat marketplace. Jadi di sini. Nah, ini kan banyak sekali penjual ya. Nah, teman-teman sama juga nanti punya kesempatan yang sama untuk menjual produk di sini. Caranya teman-teman klik jual, lalu klik barang. Nah, setelah itu kita tunggu. Nah, di sini kita masukkan foto. Nah, ini foto yang tadi. Selanjutnya, terus kita kasih judul sabun cair. Harganya jangan lupa 35.000. Terus kategori, kalau kategori itu bebas ya. Yang penting masih sesuai dengan pangsa pasar kita, kondisi baru. Kemudian tambahkan variasi item, ini dilewati nggak apa-apa. Terus opsional nama perangkat bebas. Terus lokasi ini kan bisa digeser-geser. Nah, ini kita letakkan di sini di Laweyan atau ini ya daerah Manahan, Stadion Manahan. Langsung kita klik terapkan. Setelah itu langsung kita masuk di keterangan ini tadi sama bahasa promosi. Nah, kalau sudah kita isikan, terus klik selanjutnya. Fotonya ini udah nggak bisa, kita harus kasih foto yang baru. Oh iya, jadi foto yang sudah diupload itu nggak bisa diupload lagi ya. Langsung kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita juga bisa ngirim ke beberapa grup. Kita pilih aja. Usahakan yang masih bisa dalam jangkauan teman-teman. Kalau sudah dipilih, langsung pilih terbitkan. Nah, kita kembali lagi di sini. Nah, jadi ya itu tadi untuk promosi yang biasa saya lakukan itu memang fokus di Facebook. Nah, kemudian untuk waktu promosi ya itu nggak asal-asalan ya. Jadi untuk waktunya itu ada waktu-waktu tertentu. Jadi nggak seenaknya sendiri. Misalkan ini jam 06 sampai
sampai 07.30. Nah, kenapa kita pakai jam yang ini? Karena ketika jam ini biasanya kan orang-orang itu masih santai, ya mungkin sambil nonton TV atau sambil sebelum mandi santai ngopi, itu biasanya dia sambil buka-buka HP. Kemudian jam 10 pagi ya. Sampai jam 11 ini teman-teman bisa. Kemudian jam 12 sampai jam 1. Nah, ini kan jam-jam orang istirahat kerja lah. Biasanya memang mereka itu main HP. Kemudian untuk waktu sore hari itu ya sekitar jam 5 jam 17.00 sampai jam ya sebelum maghrib lah, kira-kira setengah jam di 17.30. Kemudian malam hari itu mulai jam 20.00 sampai jam 22. Nah, ini biasanya orang santai itu main HP. Nah, kalau sudah di atas angka jam 10 malam itu biasanya mereka sudah waktunya istirahat. Dan itu misalkan untuk promosi itu kurang efektif. Dan setelah waktu promosi itu yang keempat, lakukan secara kontinu. Jadi orang promosi itu nggak bisa sekali langsung ada yang nyantol atau ada yang beli, itu biasanya jarang. Ya misalkan langsung ada ya syukur, tapi kalau belum, teman-teman ini catatan terbesarnya itu di bagian sini, dilakukan secara kontinu. Karena kebanyakan kita kalau promosi terus sepi itu memang agak males. Nah, makanya ini harus benar-benar sabar terus ulet tekun. Nah, ini dari 3 ini kalau teman-teman lakukan itu insya Allah nanti ada hasilnya. Ya mungkin dalam waktu 1 minggu awal itu belum ada hasil, baru nanti setelah 1 minggu 2 minggu teman-teman baru merasakan hasil dari promosi teman-teman. Jadi orang promosi itu kan kayak semacam nanem. Nah, nanti panennya kapan itu kan ada waktunya sendiri. Yang penting sekarang fokus nanem, fokus promosi terus, nggak usah takut nanti laku atau enggak, yang penting dicoba dulu. Ini dipromosikan sesuai dengan jam-jam yang efektif, yang potensial, agar produk yang kita jual itu bisa laku. Ya mungkin untuk pertama orang melihat promosi kita, dia nggak langsung beli. Karena apa? Kan faktornya banyak. Bisa jadi memang dia belum butuh karena baru saja beli dari tempat yang lain. Tapi siapa tahu nanti ketika misalkan sabunnya sudah habis, terus karena dia sering melihat promosi kita, akhirnya dia menghubungi kita, itu kan bisa saja. Dan itu memang saya sering mengalami semacam itu. Jadi kadang ada konsumen yang dia itu tertarik dengan apa yang kita tawarkan, mulai dari pelayanan, harga. Nah, jadi dia itu menyimpan nomor saya. Nah,
dengan asumsi ketika nanti dia sudah butuh, dia itu akan menghubungi. Nah itu juga saya sudah beberapa kali mengalami semacam itu. Makanya promosi itu harus dilakukan secara kontinu, secara berkelanjutan. Nggak bisa kita sekali promosi langsung ada konsumen yang beli, itu bisa tapi ya kemungkinannya masih kecil. Yang penting konsisten promosi, masalah hasilnya seperti apa nanti ya sambil jalan. Oke, mungkin itu dulu ya untuk cara promosi sabun melalui Facebook secara gratis ya. Nanti bisa teman-teman coba sendiri. Kalau memang sudah ada produk sabunnya, monggo bisa dicoba. Misalkan belum ada, bisa bikin sendiri sabunnya. Nanti bisa cek di video saya yang sebelumnya, atau mungkin juga bisa digunakan untuk promosi produk teman-teman yang lain. Jadi nggak harus produk sabun, mungkin makanan atau cemilan atau apa, bisa menggunakan teknik promosi semacam ini. Oke, itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.